Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berjumpa lagi melalui channel ini. Kita akan belajar bersama dan sama-sama belajar. Materi kita pada kesempatan ini adalah materi kita. Dan sebelum lanjut materi, barangkali ada yang belum gabung atau mungkin belum bergabung, ya. Silahkan untuk diklik tombol subscribe dan juga diaktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan materi-materi kita selanjutnya. Dan terima kasih sekali bagi yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan di antara kita selalu menebar kebaikan dan kebaikan. Baik, kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang raja-raja di Kesultanan Demak sampai akhirnya nanti berhubungan dengan bagaimana latar belakang pendirian Kesultanan Mataram. Ya, jadi sebenarnya nanti Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak berkaitan erat dengan Kesultanan Pajang, kemudian berkaitan erat dengan pendirian Kesultanan Mataram. Nah, kita lihat dulu bagaimana sih sebenarnya sejarah dari raja-raja Demak ini sampai melahirkan Kesultanan Pajang dan juga Kesultanan Mataram. Raden Fatah. Nah, Raden Fatah ini adalah raja pertama di Kesultanan Demak, gitu ya. Kita mulai dengan keturunan dari Raden Fatah. Pertama, Raden Fatah memiliki anak yang paling besar, anak sulung, yaitu Adipati Unus. Kemudian memiliki anak Sultan Trenggono. Kemudian Raden Fatah pun punya anak yang bernama Raden Kikin. Nah, Adipati Unus ini tidak memiliki anak. Kemudian Sultan Trenggono mempunyai anak yang bernama Sunan Prawoto. Kemudian Raden Kikin memiliki anak yang bernama Arya Penangsang. Nah, ketika Raden Fatah meninggal, maka tahta kerajaan atau dengan bahasa kita mungkin begini ya, yang berhak gitu menjadi raja pengganti Raden Fatah kan ada Adipati Unus, Sultan Trenggono dan juga Raden Kikin. Nah, ketika Raden Fatah meninggal, maka anak paling besar atau anak sulung yang menjadi penggantinya yaitu Adipati Unus. Kan begitu ya. Nah, kemudian setelah Adipati Unus meninggal, di dalam penyerbuan untuk melawan Portugis di Malaka, maka pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan meneruskan kepemimpinan atau yang akan meneruskan ya tahta raja di Kesultanan Demak setelah Adipati Unus. Maka ada dua pilihan, apakah dia Sultan Trenggono atau dia Raden Kikin. Nah, politik yang terjadi adalah anak dari Sultan Trenggono yang bernama Sunan Prawoto berhasil menyingkirkan Raden Kikin, sehingga tidak ada pilihan lain, tahta kerajaan setelah Adipati Unus ini dipegang oleh Sultan Trenggono, karena Raden Kikin sudah disingkirkan oleh siapa? Oleh Sunan Prawoto, ya, oleh putranya Sultan Trenggono. Nah, Sultan Trenggono pun menjadi seorang raja, ya, yang memimpin Kesultanan Demak dan berhasil Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Nah, ketika Sultan Trenggono wafat, itu pertanyaannya juga muncul, siapa yang akan menggantikan Sultan Trenggono? Nah, tidak ada pilihan lain, Sunan Prawoto lah yang menjadi penerus Sultan Trenggono. Sunan Prawoto sebagai putra dari Sultan Trenggono. Nah, yang terjadi kemudian Arya Penangsang yang menjadi putra dari Raden Kikin itu kan dalam bahasa kita kan mungkin tidak terima ketika ayahnya disingkirkan oleh siapa? Oleh Sunan Prawoto. Nah, maka Arya Penangsang
kembali menyingkirkan Sunan Prawoto, kan begitu ya. Nah, terjadilah pergantian kepemimpinan atau raja di Kesultanan Demak oleh Arya Penangsang, walaupun mungkin hanya sebentar ya. Nah, terus bagaimana kondisi lanjutannya dari raja-raja Kesultanan Demak ini? Nah, Sultan Trenggono kan memiliki menantu ya, yang disebut dengan Joko Tingkir, yang kita kenal dengan Joko Tingkir, yang nantinya disebut dengan Sultan Hadiwijaya atau Adiwijaya. Nah, Joko Tingkir ini sebagai menantu Sultan Trenggono tentu juga memiliki satu kepentingan, bagaimana dari silsilah Sultan Trenggono ini bisa memiliki satu kekuasaan di Kesultanan Demak, sehingga Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir juga menyingkirkan siapa? Menyingkirkan Arya Penangsang. Nah, menyingkirkan Arya Penangsang ini dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan. Nah, sampai di sini kita mulai memahami bahwa pergantian kepemimpinan atau raja di Kesultanan Demak adalah seperti itu dari aspek politiknya. Nah, Joko Tingkir yang dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan berhasil menyingkirkan Arya Penangsang, sehingga Kesultanan Demak dipegang oleh Joko Tingkir yang akhirnya disebut dengan Sultan Hadiwijaya. Nah, tetapi Joko Tingkir tidak memusatkan ya pemerintahan Kesultanan Demak sebagaimana awalnya di Bintoro. Tetapi kemudian Joko Tingkir memindahkan pusat kerajaan atau Kesultanan Demak ke wilayah Pajang. Sehingga dengan seperti ini secara faktanya berarti Kesultanan Demak sudah berakhir. Yang muncul adalah Kesultanan Pajang. Nah, jadi begitu ya. Nanti penjelasan tahun dan sebagainya kan kita tambahin nanti. Nah, karena Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, akhirnya Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan. Hadiah ini sebenarnya sebagaimana sayembara yang dilakukan oleh Joko Tingkir. Jadi siapa yang berhasil menyingkirkan Arya Penangsang, maka dikasih sebuah tanah yang akhirnya nanti bisa dikelola ya. Nah, Ki Ageng Pemanahan pun diberi hadiah oleh Sultan Hadiwijaya berupa tanah Mentaok atau tanah perdikan. Ini tanah yang sifatnya merdeka, dikelola sendiri, yang akhirnya nanti setelah tanah tersebut dikelola dan menjadi sebuah kesultanan, maka disebut dengan Mataram. Maka berdirilah nanti Kesultanan Mataram ya, yang raja pertamanya adalah Panembahan Senopati sebagai putra dari Ki Ageng Pemanahan. Nah, dalam hal ini kita sekarang bisa memahami bagaimana alurnya ya, hubungan antara Kesultanan Demak dengan Kesultanan Pajang dengan Kesultanan Mataram. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat ya, sehingga hal ini sebagaimana garis sejarah yang tidak bisa dipisahkan. Adanya Kesultanan Pajang karena adanya Kesultanan Demak, dan juga nanti adanya Kesultanan Mataram tidak lepas dari sejarahnya Kesultanan Demak dan Kesultanan Pajang. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Sementara bagaimana tentang silsilah atau juga mungkin ya suksesi kepemimpinan gitu ya, pergantian kepemimpinan di Kesultanan Demak sampai melahirkan Kesultanan Pajang,
dan juga Kesultanan Mataram. Sehingga dengan penjelasan ini kita seharusnya bisa menjawab ketika ada pertanyaan bagaimana latar belakang munculnya Kesultanan Pajang, atau pertanyaan lainnya bagaimana latar belakang munculnya Kesultanan Mataram. Nah, dengan penjelasan tadi kita harusnya sudah bisa menjawab secara fakta-fakta sejarah, berdasarkan fakta sejarah yang disebutkan tadi. Terima kasih, tetap belajar sejarah supaya bisa cerdas belajar dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.